Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Yang paling sering diabaikan, nggak diperhatikan, itu spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural, ini biasanya diperhatikan. Tapi spiritual sering dilupakan. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya bisa terpenuhi dengan baik, dijamin sehat dan gak bakal sakit-sakitan. Sholatmu bener, zikirmu cukup, sodakohmu cukup, terus hubunganmu dengan saudara, dengan keluarga, dengan relasi, dengan teman-teman, dengan siapapun baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Karena gini ya, orang sakit apapun itu kalau hatinya belum betul-betul disembuhkan, susah sembuhnya. Ini saya dibilangi ahli kesehatan. Penyakit apapun kalau hatinya belum disembuhkan dulu, sulit sembuhnya. Karena ternyata 75% penyakit itu sumbernya dari pikiran dan hati. Penyakit yang dari keturunan, dari makanan, penyakit karena faktor keturunan, karena makanan itu ternyata cuma 25%. 10 dan 15%. Yang paling banyak itu dari faktor pikiran, dari faktor hati. Orang kalau kebanyakan pikiran biasanya susah, sedih, sarafnya kaku, penyakit mudah masuk, terus sakit karena banyak pikiran. Makanya saya nggak pernah lihat orang gila kok batuk, itu saya nggak pernah lihat. Aku nggak tahu ngerti kok wong gendeng kok wahing watuk, enggak. Sehat-sehat soalnya dia ini nggak mikir. Waktu COVID merajalela, itu orang gila 0%, nggak ono sing terpapar COVID. Makanya zaman lek pengen suwehat gendengo, dijamin sehat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau pengen sehat juga harus diikhtiari. Secara umum penyakit itu ada 2, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani, penyakit zahir, itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Itu penyakit zahir. Ya termasuk liver, jantung, paru-paru, termasuk kolesterol, asam urat, encok, pegelinu, rematik, gulu kaku, angop gak iso balik, barang iku penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani itu penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, bakhil, itu penyakit rohani. Dan penyebab orang dimasukkan neraka, disiksa di neraka, itu karena penyakit rohani. Nggak ada orang disiksa di neraka, dimasukkan neraka gara-gara penyakit jasmani, itu nggak ada. Mas, kok dimasukkan neraka, disiksa kayak gitu, kenapa mas? Ya ini gara-gara dulu waktu-waktu di dunia aku udunen biyen. Nggak ada, nggak ada. Jadi yang menyebabkan orang masuk dan disiksa di neraka itu karena penyakit rohani. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku kaya tapi bakhil. Mau meneng wonge. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku hasud, aku suka iri. Ada temanku karyawan yang naik jabatan, artinya gajinya dinaikkan karena kinerjanya bagus, aku iri, aku marah, aku benci sama manajemen. Kenapa dia ditambah gajinya sementara aku yang kerjanya lebih lama, gajiku kok tetap aja, dia baru tapi gajinya kok lebih tinggi, padahal dia kinerjanya lebih bagus. Iki ngrungokno tegak to iki wong-wong iki. Aku kudu nggahasai karyawan sing gablek-gablek iki. Halo? Itu yang bikin orang disiksa di neraka, penyakit rohani. Dan penyakit rohani itu proses penyembuhannya susah. Karena yang penyakitan itu nggak ngerasa sakit. Kalau penyakit jasmani penyembuhannya gampang. Sing penyakitan kroso, gak betah loro, wani tombo. Orang lain nggak ngerasa sakit, itu penyakit jasmani, maka penyembuhannya mudah. Kayak uang udunen, dawa moler sak terong.
Iki sing udunan ya tapi orang lain nggak ngerasa sakit. Beda dengan penyakit rohani. Ini yang penyakitan nggak kroso, sing kemeng tangga-tanggane malan. Ono maling. Ini yang penyakitan kan malingnya. Tapi yang susah masyarakatnya. Padahal yang nggak sehat, yang penyakitan malingnya. Maling itu punya barang dicuri orang, dia marah. Loh kok dia tega nyuri barangnya orang? Pengumuman para maling-maling sekalian. Halo? Oh, maling itu nggak sehat loh itu, penyakitan. Bu paham bu enggak? Muga-muga paham kabeh. Mudah-mudahan sehat dohiron wabatinan, sehat walafiah. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Makanya di setiap forum, di setiap acara itu ada konsumsinya. Kayak yang sekarang ada di hadapan sampean semua. Itu untuk menguji kenikmatan. Udah pegang kotaan semua? Kok belum itu? Lha ning ngarepmu apa wis entek sak wadah-wadahe ngono. Itu untuk menguji kenikmatan. Udah dimakan? Masih bisa merasakan nikmat? Alhamdulillah, berarti masih normal. Karena ada loh yang sudah tidak lagi bisa merasakan nikmat. Dikasih apa-apa takut. Daging takut, gaji takut, gorengan takut, lemak takut, emping takut, kacang takut, bayem takut, gula takut, uyah takut. Kenapa? Karena udah nggak bisa merasakan nikmat. Makanya nikmat itu juga penting. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikmat itu yang bikin bahagia. Tolong perhatikan ya. Dan nikmat itu ndak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Nikmat nggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Sakit tapi terasa nikmat. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, tapi terasa nikmat. Oke, biar jelas bahwa nikmat dengan enak itu beda. Tolong semuanya dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, lebih enak mana? Di tengah sawah wong potonganmu gak tau nang restoran. Anjen potonganmu gak tau nang restoran. Jadi ketika ditanya makan di restoran mewah sama di tengah sawah enak mana? Enak tengah sawah. Anjane potonganmu gak tau nang restoran. Ya jelas lebih enak makan di restoran mewah. Kalau soal enak loh ya, menunya lebih lengkap, terus harganya juga lebih mahal, mutu dan kualitasnya, higienisnya lebih terjaga, lebih keren, lebih oke, lebih high class. Yang guyu antene potonganmu gak tau banjek restoran. Bohong kalau bilang lebih enak makan di tengah sawah. Jelas lebih enak makan di restoran mewah. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Yang positif wong kulinamu ngono. Loh, kok bisa lebih nikmat makan di tengah sawah? Ya, suasana hati. Makan di tengah sawah. Wis gak mikir utang, memang gak punya hutang. Capek, habis kerja di sawah, badannya dekil, kotor semua, perut lapar, kayak aku saiki iki. Terus makan, didampingi bojo, ngono ta? Mangan dikoncoi bojo. Masya Allah, walaupun menunya sangat sederhana, cuma nasi sama sambal kecap tok lho, plus sate. Nah sekali-kali nikmate gak karuan. Woi, mangan di tengah sawah gak duwe utang. Wah, mangan ambek bojoe telap, cuma sambel karo sego tok, sego ambek sambel tok lho. Luwe sambele tambah segoe, luwe segone tambah sambele, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone, segone isek
sambel entek gak ono lawoe cidono linet teko ngisor campur uget-uget iku nikmate gak karuan kampleng wong lo gak krasa lho soalnya gak mikir utang suasana hati tenang nikmat itu kadang yang makan di restoran mewah itu ndak bisa merasakan nikmat menu lengkap semua ada baru dapat 2 sendok sendokan ketiga keselek karena dia dengar orang batuk dari belakang suaranya persis wong sing diutangi. Loh iya halo dengerin tuh yang duduk di kursi sama yang doprok tanpa kursi enak mana? Enak yang duduk di kursi tapi boleh jadi lebih nikmat yang doprok di bawah itu loh positif loh malah potongamu mau kon lungguh kursi gak isok mangan lah sampean isok mangan jejer karo Bu Evi coba maju gak mungkin isok mangan lah nek nang mburi kan sak wadah-wadahe mbok emplok lebih nikmat bro halo Masya Allah rungokno toh dipikir orang kayak Bu Evi ini selalu nikmat perkara duwite akeh utange yo akeh sek mikir karyawan sing model rewel mumet di rumah kamu bahkan kadang-kadang Bu Evi lo belum sempet makan mulai pagi sampai sekarang lha sing nombur iku semangan ping 4 tok lha iki nek ning omah utak kalkulatore main terus iki lho main terus makane gak kok berlemu soalnya kalkulatore main terus mikir terus kadang-kadang nikmat sampean bos lo belum makan karyawan udah makan 3 kali makanya sampean didadekno jongos jongos ya Allah didadekno karyawan naik soalnya potonganmu lah dadi bos gak kuat utekmu jeplok halo coba tak kasih contoh lagi tidur di spring bed sama tidur di pring kriet enak mana? Sembuh sumpek aku lah kalau enaknya ya tetap enak tidur di spring bed tapi nikmatnya boleh jadi lebih nikmat tidur di pring kriat atau tidur beralaskan kardus kenapa? Yang tidur di yang tidur di spring bed memang enak mentul-mentul mendut tapi bisa jadi nggak nikmat karena mimpinya dikejar-kejar hantu ngipi ditarik ditagih hutang ditekani debt kolektor ayo ngono halo lah sing bengok-bengok kuwi kan gak tahu turun nonggone spring bed potongan ngono ku gak tahu paling krusek turune nonggone kerdus tapi dia ngipine mlebu restoran ra karuan niku nikmate ngombe es degan bareng disedot wayah melek ilere dhewe nikmatnya ndak karuan jadi nikmat sama enak itu beda halo kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat Allahumma sholli ala Muhammad dicubit itu sakit apa sakit tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai kan nikmat hoi iya jadi nikmat itu yang bikin orang bahagia. Nah makanya rumus untuk mendapatkan nikmat itu ada 2 1 ditunda 2 dibatasi karena kejenuhan itu akan timbul ketika kita terlalu sering dan berlebih-lebihan apa saja kalau terlalu sering pasti bosen apa saja kalau berlebih-lebihan jenuh dan bosen sehingga enggak lagi nikmat oleh karena itu kalau pengen nikmat rumusnya 1 ditunda 2 dibatasi coba misalnya ini sampean loh tiap hari makanan itu menunya spesial terus tiap hari makanan yang
mewah-mewah mahal-mahal, misalnya soalnya potonganmu ora tau ngono, pasti bosen. Wes jujur aja ya, saya hampir tiap hari saya itu ketemu makanan-makanan yang spesial lah. Kalau bagi sampean sudah spesial, karena namanya panitia ngundang saya itu kan kepingin menyuguhkan yang terbaik. Jujur aku melenger, Masya Allah. Loh, gak percaya, takokno itu bujuku melok itu. Aku hampir tiap hari itu dapat berkat, namanya buah, macem-macem buah itu tiap hari. Ning omah aku gak tahu demek lho ndak. Kenapa? Nyawang tok lho wis blenger. Nek sampean kancane gak tahu mangan buah, dadi mulane yo entek ngono kuwi. Sak kulit-kulite mbok emplok ngono. Jadi ya Allah ya Karim, saya itu tiap hari ketemu menu makanan-makanan yang menurut secara umumnya manusia itu spesial, sehingga saya jujur aja bosen tiap hari ketemu makanan kayak gitu. Saya justru lebih nikmat itu ketemu sambal terong iwak asin. Masya Allah, nikmatnya gak karu-karuan. Mbuh sakarepmu, kupingmu gak krungu ta iki. Apa saja kalau terlalu sering jenuh, bosen tak kandhani. Awakmu kumpul bojomu iki nek bobot dino blenger tak kandhani. Ayo. Makanya harus ditunda dan dibatasi. Kalau tiap hari makan minum tiap hari, lama-lama mesti bosen, nggak mungkin nikmat. Kalau pengen nikmat, tunda, jangan tiap hari makanmu. Senin sama Kemis, tunda makanmu. Caranya, lo gak nyauti, Masya Allah. Caranya, puasa. Pasti nanti kamu akan merasakan nikmat. Coba, jangan tiap hari makan minumnya. Hari Senin sama hari Kemis, ditunda makan minumnya. Nunggu maghrib. Tapi nanti begitu makan dan minum, jangan berlebih-lebihan, dibatasi. Kalau pengen nikmat, menunya nggak usah banyak-banyak, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh, sederhana saja. Nikmatnya nggak karu-karuan. Lah kalau siangnya puasa, maghribnya balas dendam, ngantek muntah-muntah ngono iku, ya gak nikmat wong kamu berlebihan. Wis mbok paham mbok enggak, ngene iki aku susah aku ngomongi karyawan oon ngene iki susah. Paham kan? Dah, yang keempat, hidup harus manfaat. Gak melu nyangoni ojo cerewet ngono. Wong Bu Evi sing nyangoni lo meneng, ojo cerewet. Ini sama Bunda ndak boleh lama-lama. 30 menit saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong larang-larang? Sopo ngomong larang? Larang murah itu tergantung kualitas. Tadi di depan udah tak bilangin kok. Pengen murah ya. Ini pojokan kalau kongkon ceramah. Kong ceramah kalau pojokan kalau. Sing bengak-bengok itu kongkon ceramah. Murah itu. Kak ada sarung. Gak modal ngono rewel. Yang keempat, hidup harus manfaat. Oke? Sekecil apapun kita upayakan hidup kita manfaat. Para jamaah, untuk bisa manfaat itu nggak harus jadi orang besar, nggak harus kaya. Sampeyan lek kepengen manfaat, ojo ngenteni soge. Ya nek sampeyan soge, wong potonganmu ki sampai mati melarat. Lho kowe yo bengok-bengok ngono iku wong melarat iku. Wong nek mental melarat yo ngono iku. Lek mental soge meneng dikono. Iki bengok-bengok jane mentalmu mental melarat.
Lah sampean kepengin manfaat kok ngenteni sogeh. Ya gak manfaat wong potonganmu gak iso sogeh. Coba. Kepengin manfaat nunggu jadi tokoh masyarakat misalnya, harus jadi orang yang punya kedudukan dulu misalnya. Yang ndak, manfaat itu sesuai ukuran. Lek wong cilik ya manfaatnya cilik, lek wong gede manfaatnya ya gede. Bu Evi kasih santunan misalnya 1000 anak yatim. Lo sampean yo gak iso ta? Iso, ukuranmu yo loro ae. Loh, sampean nyantuni 2 anak yatim, Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, pahalanya sama. Soalnya ukuranmu loro ki wis ngoyo ukuranmu wis. Ya weruh wong ketara wajahmu wajah melarat ngono. Paham? Paham? Loh, jadi keadilannya Allah di situ. Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, ini pahalanya sama kayak sampean nyantuni 2 anak yatim. Berarti sampean nyantuni 2 anak yatim pahalanya udah gede seperti Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, karena kemampuanmu segitu. Lah sampean ngiri kok. Ya pantas saja kalau Bu Evi yang nyantuni anak yatim. Aku kan nggak punya, aku kan miskin. Akhirnya sama sekali nggak mau nyantuni anak yatim, malah uripmu mek njagakno santunan wis tuwek njaluk disantuni. Gak dibuli ya apa ancen kelakuanmu ngono. Ngono kok uripmu pengen barokah, padahal sampean lek kepengin barokah, walaupun sampean posisine model wong melarat-melarat ngono iku ya. Sampean sedekah sesuai kemampuan. Metune sedekah ki sesuai ukuran rek. Lek wong sugih Bu Evi, metune sedekah kudu gede. Bu Evi misalnya nyumbang pesantren apa nyumbang masjid nang nilainya 1 juta, ya diguyu malaikat. Evi tak sampai mati ki anune mikir gara-gara aku ngelokno Bu Evi ki. Oh iki operatornya tak gasaki pisan nih. Ya dilokne malaikat. Evi duitmu lu ratusan miliar. Masa nyumbang masjid cuma 1 juta diguyu malaikat. Nyangoni penceramah kok mek samono. Evi misale iku lak sing ngundang yuk karyawan. Kalau yang ngundang karyawan, oh nyangoni penceramah sakmono, pantes wis urunan wisan ngoyo. Lha duwe perusahaan no. Alus apane ya kusro kok alus. Aku gak iso kon alus wis ngene iki kasar ngene iki. Izin Bu Evi, kalau pengen penceramah sing alus gayae ya ngundang bangsa alus ae. Ya demit kongkon ceramah. Kalau saya di mana-mana ya kasar kayak gini, nggak peduli yang ngundang ya tak roasting. Kapok nggak apa-apa, aku nyari perusahaan lain. Wis ngono ae. Halo. Ukurannya gitu. Ini sebenarnya kita dikasih contoh sama Bu Evi. Kalau kamu itu pengen berkah, berbagi anak yatim. Lah kemampuanmu seberapa? Nenek wong gede ibarat angsa, telurnya besar, banyak, ndoke gede. Lah nek empret, ndoke cilik. Ngono lho. Lho sampeyan iki lho nyemplungi kotak amal masjid 100.000 ngeden wisan. Nggih napa mboten? Lah nek aku yo enteng. Loh, emang yang punya duit banyak cuman Bu Evi. Anwar Zahid nggak punya duit banyak. Akeh duitku. Sopo ngomong gak atek sangu? Saman gelem. Saman gelem kerja gak dibayari, ayo. Oh, lambe yang gelem beletat ayo. Ini di perusahaan kita bicara profesionalitas, Bro. Oh no. Loh ngono kuwi. Jadi kalau pengen manfaat nggak harus jadi orang besar. Nek sampeyan ki wong cilik, ukuranmu ki jentik. Cita-citamu jangan terlalu tinggi. Wong kamu kelingking kok
Kelingking jangan pengen ngangkat salon, jangan pengen ngangkat bangunan-bangunan yang besar, jangan pengen ngangkat beban-beban yang besar. Patah kelingkingmu. Lha wong jentik kok pengen ngangkat AC wi. Puklek. Halo. Lu berarti kelingking ini nggak ada manfaat? Ada, tapi bukan ngangkat AC, bukan hal-hal yang besar. Ada manfaatnya. Kalau kamu kelingking, awakmu jentik, manfaatmu al upilu wa cukil watu wasilet pitiu. Urusanmu iku gawe ngopil, gawe urek-urek kuping, tetep ana manfaate. Paham? Ngono iku. Manfaatmu di mana? Kamu kerja yang jujur, kamu kerja yang dinamis, kamu kerja yang disiplin, kamu kerja yang profesional. Di situ manfaatmu, di situ pahala terbesarmu. Mbuh. Gak perkara jam iki lho, mikir lho mau tamati. Tumon mikir disulasi lho cobaan. Mikir lo disulasi kita kan ini, disulasi lo mutamati. Udah. Jadi walaupun kecil manfaat. Kalau guru manfaatnya ya intisyarul ilmi, ngajar. Polisi manfaatnya kamtipmas, tentara manfaatnya pertahanan. Gitu loh. Pedagang manfaatnya ya dagang yang baik, yang jujur biar berkah. Kiai manfaatnya yang ngajar ngaji sama wiridan. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Lama-lama wiridannya ya Dana 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 Dana ya Dana ya Dana Dana. Ya, lagi bangun pesantren butuh duit kan ya Dana ya Dana ya Dana ya Dana. Udah wiridan ya Dana, dananya nggak cair-cair, ganti ya Nasib ya Nasib ya Nasib ya Nasib itu. Jadi meskipun kecil asal manfaat ayo kita kerjakan. Misal sampean lagi jalan, ada paku, ada pecahan kaca, wah ini kalau ada orang lewat bisa mencelakakan, ambil singkirkan, itu manfaat. Ya wes barazan dongo selesai. La haula wala Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah nanti ada 7 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Bu Evi. Enggak, aku sama tuan hadiah perusahaan. Nanti ada 7 orang yang beruntung
eh sing senden AC kayak warap-warap gitu kayak. Ya, salah nanti ada njaluk sarung gitu mau. Aku izin rek wong Gresik iku sarungnya api-api. Sarungku kan cap mangga. Tapi elegan, tapi keren, bisa kemana-mana kok sekarang. Rame sekarang Mangga Kor itu. Lihat itu di TikTok itu. Sekarang ratingnya Mangga nomor 1. Siapa dulu endorse-nya? Asik-asik itu. Apa kata-katanya loh ono sing ini kepala desa, saya kemarin waktu di Palembang. Kepala desa itu. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Pokoknya lucu-lucu. Wes. Yang kelima, udah azan, udah selesai waktunya. Yang kelima, hidup harus terhormat. Setiap kita pengen terhormat, pengen dihormati, nggak ada orang yang pengen terhina, itu nggak ada. Makanya kalau ada forum-forum acara itu biasanya mulai MC sambutan sampai yang ceramah, para alim ulama yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, karena setiap kita pengen dihormati. Sejelek-jeleknya orang itu kalau nggak dihormati marah. Seperti saya tadi nyebut miskin itu, yang bener-bener miskin malah marahnya besar itu. Halo? Setiap kita pengen jadi orang terhormat. Makanya saya kalau lagi ngisi ceramah di lembaga pemasyarakatan, itu yang saya hadapi narapidana, orang-orang maaf dalam tanda kutip jahat. Saya tetap harus menghormati mereka walaupun yang saya hadapi orang-orang seperti itu, karena kalau nggak saya hormati bisa marah juga kok. Makanya saya kalau ngomong bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, coba misalnya saya jujur tak omong apa anane, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat, calon-calon penghuni neraka, nggak bisa pulang saya, dilempar kursi, dilempar sandal, tetap yang saya hormati. Betapapun mereka juga pengen dihormati, walaupun sementara mereka masih belum benar jalan hidupnya. Maaf, bahkan ketika saya diminta ngasih pembinaan di lokalisasi, itu yang saya hadapi perempuan-perempuan nakal. Itu saya juga harus menghormati mereka. Saya kalau ngomong ya ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati. Coba misalnya aku ngomong jujur, ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, para londe-londe yang kehidupannya berantakan juga, para begenggek-begenggek, yang wah diumpah-umpah, dicamah aku, dicelatu aku. Ya nek cuma dicelatu, nek ditawani, ayo. Ngono, jadi ya Kak. Nah, kita harus terhormat jangan hanya di dunia, tapi terhormat pula di akhirat. Lah kalau terhormat cuma di dunia buat apa? Terhormat di dunia itu berapa lama sih? Rugi kalau hanya dihormati di dunia. Kita harus terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Lah kalau terhormat di dunia tok ya rugi. Berapa lama sih di dunia? Sorry, misalnya jadi pejabat, semua orang hormat, anak buahnya hormat semua. Iya kalau dia masih punya jabatan, iya kalau masih belum purna. Begitu pensiun, selesai jabatannya, selesai pula kehormatannya. Ya waktu masih jabat semua orang ketemu, iya bapak, siap bapak, inggih ibu. Begitu selesai jabatannya, sopo. Ya kalau masih jadi pejabat, mau naik mobil pintu dibuka no, nanti sandal digawakno, kacamata lho digawakno. Rumangsaku wonge tambah dukur pangkate tambah keple rumangsaku. Nggawa kacamata dhewe lho gak kuat. Berapa sih beratnya kacamata? Njaluk digawakno wong. Ayo coba. Begitu udah purna pensiun, sapa sing kate inggih ibu, inggih bapak, enggak ada Mas, enggak ono wong ngreken, enggak ono wong hormati. Itu kalau cuma di dunia. Betul? Atau terhormat karena kekayaannya saja. Iya kalau kekayaannya masih ada. Kalau Allah menghendaki diwalik gerembyang jatuh bangkrut dadi kismin. Ya kismin itu sangi sore miskin.
selesai habis kekayaannya, habis pula kehormatannya. Udah nggak ada lagi orang yang menghormati. Itu kalau hanya terhormat di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Buka di rumah no. Lanjut. Kayak saya misalnya, sekarang jadi penceramah, terkenal. Loh, buktinya di HP kamu ada aku. Loh, gini-gini walaupun saya udah penceramah lama, tapi tetap FYP kok. Loh, nyatanya kamu tetap masih ngefans sama aku. Ya selama saya masih jadi penceramah, masih banyak undangan, datang dijemput panitia, dikawal-kawal. Begitu saya selesai, wis gak jadi penceramah maneh. Siapa ngomong keple-keple mau? Ya berarti udah nggak ada lagi yang menghormati saya. Udah nggak ada lagi yang menghormati saya, nggak ada lagi yang kagum sama saya. Kalau target saya hanya kehormatan di dunia, rugi saya. Ngapain gak dihormati wong nang donya? Ayo wis kapaten wong dilu ae. Woi, justru malah ndak enak, ndak bisa bebas saya itu mau ngopi aja kadang nyari tempat yang kira-kira di situ orang ndak kenal saya. Ndak enak loh jadi figur publik itu, ndak enak saya Masya Allah. Tak antem isisan juga nggak dulu. Saya itu kadang kalau ngopi, sarung tak lepas, ganti celana, kaos pendek, topi tak blesno, sampai bakule kadang ini. Koyo Anwar Zaid. Ada yang nanya kadang, Abah Hamzah ya? Enggak lah, mirip. Enggak enak rumangsane. Lah kalau cuma terhormat di dunia, rugi. Maka harus terhormat pula di akhirat.